Balik ke laptop. Oke ya. Nah, besar sudut AOB ini ya. Ini perbandingannya itu kalau dibagi dengan besar sudut COD yang ini, perbandingannya itu sama dengan panjang busur AB yang ini dibagi dengan panjang busur CD ya. Kemudian luas juring OAB, juring OAB ini itu perbandingannya itu sama dengan dibagi juga dengan luas juring OCD. Jadi mereka punya perbandingan yang sama antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu punya perbandingan yang sama. Ya Bapak kasih contoh deh untuk kalian bisa mengerti dengan baik di sini ya. Udah kan? Nah, kembali lagi. Nah, kalau Bapak bisa jelaskan ya di sini yang panjang busur AB ini, ya, panjang busur AB ini, ya, perbandingannya itu pasti sama dengan keliling lingkaran. Ya, jadi kalau misalkan kamu perhatikan ya, panjang busur AB ini itu perbandingannya itu pasti kalau dibagi harus dengan keliling lingkaran utuh. Berarti perbandingannya panjang busur itu adalah panjang busur AB dibagi keliling lingkaran. Perbandingannya berapa? Panjang busurnya kalau kita lihat berarti di sini setengah ya, 1/2. Kalau kamu lihat sekarang sudut pusatnya itu berapa? 180 derajat ya. 180 derajat, kita punya sudut pusat 180 derajat, kalau kita bagi dengan sudut satu putaran penuh, itu berapa besar sudutnya? 360 derajat. Benar ya? 360 derajat. Berarti sekarang kita bisa buat perbandingannya untuk sudut pusat dan panjang busur itu sama ya, 1/2 juga. Berarti sudut pusat 180 dibagi 360 berapa? Ya, 1/2 kan. Sekarang yang luas juring yang ini Bapak Arsir ini. Luas juring ini punya perbandingan, itu kita harus bandingkan dengan apa? Luas lingkaran. Ya, perbandingannya harus padan dong. Kalau tadi kita panjang busur harus dibandingkan dengan keliling lingkaran. Nah, kalau sekarang luas juring, ini ya, juring itu yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur, yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, ini namanya juring. Nah, juring ini berarti apa? Punya perbandingan dengan luas lingkaran berapa? 1/2 juga. Jadi terbukti ya, semua perbandingannya punya 1/2 semua. Dari baik itu sudut pusat, luas juring, panjang busur itu memiliki perbandingan yang sama, 1/2. Nah, begitu juga dengan yang ini ya, yang lingkaran yang kedua ini, harusnya lingkaran yang kedua ini Bapak masih belum lengkap ini ya, WPT-nya ya. Harusnya ini sudutnya 90 derajat. Berarti kalau sudut pusatnya 90 derajat ya. Bagi dua di sini. Berapa di sini 90 derajat berarti 1/4 semua perbandingannya ya. Luas juring, sudut pusat, kemudian panjang busur, perbandingannya juga 1/4 sama semua. Nah, sekarang Bapak akan skip aja. Nah, sekarang kamu lihat untuk lebih jelasnya. Nah, ini di sini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di sudut pusat ya, sudut pusat yang memiliki 360, yang dengan besar sudut pusatnya itu 360 derajat ya. Maka begini, besar sudut AOB ini, Bapak punya sudut AOB ya. Besar sudut AOB jika dibagi dengan sudut satu putaran penuh, ya. Tadi kan kalau kita ada sepakat ya, sudut pusat itu harus dibagi dengan sudut satu putaran. Nah, kalau panjang busur harus dibagi dengan keliling lingkaran. Gitu ya. Nah, kemudian kalau luas juring dibagi dengan luas lingkaran. Nah, ini aja rumus yang kita pelajari untuk membandingkan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu ini. Rumus perbandingannya ini, ya. Ingat, kalau sudut pusat itu dibanding atau dibagi dengan sudut satu putaran, kalau panjang busur itu dibagi dengan keliling lingkaran, kalau luas juring itu dibagi dengan luas lingkaran. Nah, itu perbandingannya. Nah, jadi kalau kita mau lihat hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu hubungannya sama. Mereka hubungannya sama. Jadi perbandingannya sama semua. Tadi kalau kita lihat dari
contoh yang ini ya, yang ini. Bapak punya lingkaran yang ini. Tadi perbandingannya sama semua kan? Perbandingannya 1/2 semua. Jadi dari sudut pusat, panjang busur, dan luas lingkaran perbandingannya sama, 1/2 semua. Terbukti ya. Berarti kita punya rumus perbandingan tuh seperti ini ya. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini besar sudut AOB ya, besar sudut AOB dibagi dengan 360 derajat sudut satu putaran penuh. Kemudian panjang busur AB, kalau kita mau mencari panjang busur AB itu dibagi dengan 2πr. 2πr kenapa 2πr? 2πr ini adalah keliling lingkaran ya. Rumus keliling lingkaran apa? 2πr. Kemudian luas juring. Luas juring OAB. Luas juring OAB di sini. Kalian bisa lihat. Luas juring OAB yang ini ya, luas juring OAB jika dibagi dengan luas lingkaran apa? Rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, jadi kita punya perbandingan itu seperti ini rumus perbandingannya. Untuk besar sudut, panjang busur, dan luas juring lingkaran itu perbandingannya semua sama. Seperti ini ya. Jadi kita nanti bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan sudut pusat, luas juring, dan panjang busur. Nah, di kuis 3 ya kalian udah belajar ya. Di kuis 3 kalian udah belajar. Bapak juga udah lihat beberapa nilai dari kalian ya. Ada yang bagus, ada yang 90, ada yang 92. Ya, tertinggi itu adalah Ando ya. Saat ini tadi Bapak lihat Ando nilainya sempurna ya, 100. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kita nggak usah terlalu berpacu sama nilai dulu ya. Pasti nanti yang belum tuntas akan ada remedial, tenang aja. Langsung aja ke contoh soal ya. Nah, kita langsung ke contoh soal ini. Perhatikan gambarnya. Pada gambar di samping, panjang busur AB ini ya, diketahuinya 40 cm. Ya. Kemudian panjang AB 40 cm, kemudian besar sudut AOB itu 50 derajat dan sudut COD itu 80 derajat. Nah, kita disuruh menentukan berapa sih panjang busur CD ini ya. Berapa panjang busur CD ini? Kita pakai rumus perbandingan dong ya. Kalau kita mau mencari panjang busur ya kita pakai rumus perbandingan karena yang diketahui itu adalah sudut dan panjang busur, berarti kita cuma pakai rumus perbandingan itu dua aja, antara membandingkan sudut pusat dengan membandingkan panjang busur, karena punya perbandingan yang sama ya. Tadi ya kita udah belajar di sini tadi ya, punya perbandingan yang sama ketiganya ini. Sekarang yang ini kita lihat contoh soal ini, kita disuruh menghitung panjang busur. Berarti kita pakai perbandingan antara besar sudut dengan panjang busur. Ya. Besar sudut AOB itu dibandingkan dengan COD. Nah, jangan lupa AOB tadi berapa? AOB 50 derajat. Kemudian besar sudut COD 80 derajat. Kemudian kita bandingkan dengan panjang busur. Ya, kalau AOB berarti ini AOB ya. Panjang busurnya juga harusnya panjang busur AB. Jangan terbalik. Kalau besar sudut AOB, kamu taruh panjang busurnya CD di atas, ya. Panjang busur CD yang jadi di atas akan terbalik nanti. Hasilnya akan berbeda. Ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ya. Kalau kalian mau membandingkan besar sudut ya dengan panjang busur, jangan sampai terbalik. Kalau misalkan besar sudut AOB-nya itu eh, yang di atas, berarti panjang busur AB yang di atas. Kalau sebaliknya, kalau besar sudut COD di atas, ya berarti panjang busur CD-nya yang di atas. Jadi ini, Pak, ini boleh nggak Pak? Saya bandingkan dengan besar sudut COD dibagi dengan besar sudut AOB. Boleh saja, ya. Asalkan kamu nanti panjang busurnya juga jangan terbalik penempatannya. Ya, ya, itu ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi kamu bisa membandingkan besar sudutnya, ya, tanpa khawatir salah ya. Jadi jangan sampai salah karena kalau misalkan kamu salah menempatkan perbandingannya, maka hasilnya juga akan salah juga. Ya, jadi lanjut aja sini ya. Kita mau mencari panjang busur CD karena panjang busur CD belum diketahui x cm ya. Di sini x sama dengan 40 dikali 80 dibagi 50. Ini kali silang aja ya. Berarti x dikali 50 berarti 50x ya. 80 kali 40 ya.
Kemudian berarti X sama dengan 40 kali 80 dibagi 50 ya, kali silang. Samakan perlakuan yang sama ya. Kalau di kelas kita belajar perlakuan yang sama ya. Jadi besar panjang busur CD di sini adalah 64 cm. Ya, jadi kita pakai rumus perbandingan ini. Pak, bagaimana kalau yang diketahui besar sudut sama luas juring aja? Ya berarti pakai dua aja perbandingannya, besar sudut dengan luas juring. Kalau yang ditanya luas juring, gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari luas juringnya ya bisa saja. Berapa luas juringnya dari lingkaran ini bisa. Jadi pakai rumus perbandingan. Karena perbandingannya semua sama. Besar sudut, panjang busur dengan luas juring itu sama perbandingannya. Ya, di sini tadi kita udah bahas ya, kenapa sama tadi perbandingannya. Ya, perbandingannya sama semua. Besar sudut, panjang busur, dan luas juring itu sama semua. Nah, langsung ke latihan soal deh. Latihan soal ya. Latihan soal. Nanti kita akan bahas soal kuis ya. Ada yang belum ikut kuis ya? Oke, siapa ya di sini yang belum ikut kuis? Hai, Mister. Patricia ya. Oh ya, jadi nanti setelah ini ikut kuis ya. Oke, Iya, Mister. sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk besar sudut, panjang busur sama luas juring? Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Silakan. Ayo jangan malu-malu. Ada yang masih bingung? Ya, jadi besar sudut kemudian panjang busur sama luas juring itu perbandingannya sama, nak. Jadi kalau misalkan besar sudut itu dibagi dengan sudut satu putaran penuh, itu sama dengan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran, sama dengan perbandingannya luas juring dibagi dengan luas lingkaran. Nah, jadi ketiga hal itu memiliki perbandingan yang sama gitu ya. Jadi itu untuk hubungan dari sudut pusat, panjang busur dan luas juring ya. Oke, Bapak kasih kesempatan dulu deh. Ada yang mau bertanya? Atau udah jelas semua? Elmar, gimana Elmar? Nyalain mic-nya dulu kalau mau ngomong. Dari Mister. Jelas ya? Berapa Iya, kemarin? Mister. Berapa kemarin kuismu? 72, Mister. Oke. Itu udah lumayan lah 72. Berarti yang Ya, di sini Mister. yang belum ikut cuma Patricia ya. Jalton udah ikut kuis. Nyalain mic. Belum. Belum ya? Tadi Bapak tanya, Pak jawab. Indah udah ikut, Laura udah ikut. Indah udah ikut ya, Nah? Sudah, Mister. Miriam udah ikut belum? Nggak bisa katanya dengar suaranya Mister kata. Nggak bisa dengar ya, karena dia harusnya pakai headset sih. Biar lebih jelas. Oh iya. Kan harusnya pakai headset ini lebih jelas, biar lebih jelas. Ya, Bapak lanjut ya untuk latihan soal ya, biar lebih paham lagi ya. Baru Bapak jelasin lebih paham lagi. Nah, di latihan soal ya, di soal 1, coba perhatikan di layar. Bisa lihat nggak di layar? Belum bisa ya? Oke, ini belum Bapak bagi, sorry. Nah, di soal 1 ini ya. Di soal 1 ini Bapak punya soal seperti ini. Pada gambar di samping, luas juring OAB itu adalah 60 cm kuadrat. Ya, ada ini nanti di soal kuis ya. Di soal kuis ada tipe-tipenya seperti ini ada. Jadi nanti yang belum ikut kuis ya silahkan pelajari baik-baik ya. Harusnya sih 100. Kalau udah bisa materinya harusnya bisa 100 ya. Kalaupun nggak bisa 100 ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan ya. Itu berarti kemampuanmu memang belum sampai situ. Tapi sama-sama kita belajar ya. Untuk di soal 1 ini, pada gambar di samping luas juringnya itu OAB ya, yang ini OAB ini adalah 60 cm kuadrat ya. Kemudian AOB
Besar sudut AOB-nya itu adalah 40 derajat. Kemudian besar sudut BOC itu adalah 120 derajat. Nah, kita disuruh menghitung luas juring. Nah, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui besar sudut sama luas juring. Berarti kita pakai perbandingan apa? Besar sudut dengan luas juring. Berarti kita pakai perbandingan yang dua itu aja kalau misalkan yang diketahui besar sudut sama luas juring. Nah, jadi pembahasannya coba lihat ya. Nah, berarti kita pakai perbandingan besar sudut dengan luas juring itu kan. Nah, tadi kan yang udah diketahui besar sudutnya. Besar sudutnya berapa? Besar sudut AOB itu tadi 40 derajat dibagi dengan besar sudut BOC. Kita harus bandingkan dengan BOC. Besar sudut BOC itu berapa? 120 derajat, ya. Jadi kalau kita membandingkan dengan luas juring, ya jangan sampai terbalik yang tadi Bapak bilang. Kalau di sini besar sudut AOB berarti luas juringnya juga harus luas juring AOB atau OAB ini, ya. Dibagi dengan luas juring OBC. Karena yang ditanyakan, yang ditanya apa? Luas juring apa? OBC ya, luas juring OBC yang ditanya. Nah, masukkan yang sudah diketahui tadi di soal. 40 derajat itu besar sudut AOB dibagi dengan 120 derajat sama dengan luas juring OAB itu 60 dibagi dengan X. Tinggal dikali silang deh, ya. Atau kamu sederhanakan 40 per 120 itu berapa? 1 per 3. 1 per 3 sama dengan 60 per X. Nah, berarti tinggal kali silang. X dikali 1, X sama dengan 3 dikali 60 ya, kali silang ini. 1 kali X, 3 kali 60. Berarti X-nya atau luas juringnya adalah 180 cm kuadrat. Nah, tuh. Jadi untuk perbandingan sudut, pusat, luas juring dan panjang busur itu. Jadi dua saja informasi yang diketahui kamu bisa mengerjakan soalnya. Entah itu besar sudut dengan luas juring, entah itu besar sudut dengan panjang busur, ya. Yang penting kita punya dua perbandingan, harusnya bisa.